Bismillah, apakah dakwah yang hikmah itu jazakallahu khair ya. Apakah hikmah itu berarti kita tidak tegas? Seperti apa dulu Rasulullah berdakwah dengan hikmah? Jazakallahu khair wa iyyakum. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jazakallahu khairan kepada yang bertanya. Berbicara tentang dakwah dengan hikmah itu adalah berbicara tentang semua tema yang sangat luas. Berbicara tentang tema yang sangat luas dan mungkin suatu saat perlu kita kaji dengan detail karena kita sangat membutuhkan dakwah dengan hikmah untuk keberhasilan dakwah kita. Namun intinya saja bahwa hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya di waktu yang tepat. Jadi hikmah itu adalah menetapkan sesuatu pada tempatnya. Pada apa? Tempatnya. Jadi kita lembut pada saat lembut, kita tegas saat tegas, kita marah pada saat marah, kita halus ketika halus, dan lain sebagainya. Dan ini yang digunakan oleh Nabi SAW. Nabi sangat mampu membaca situasi dan kondisi. Tidak setiap para sahabatnya dilembutkan dan tidak setiap para sahabatnya ditegaskan. Nabi SAW bersikap lembut kepada beberapa sahabat sebagaimana didukung oleh dalil. Sebagaimana sekali lagi ketika orang Badui itu kencing di masjid atau buang air kecil di masjid, pipis di masjid. Bayangkan, bala fil masjid. Pipis di mana, Bu? Di masjid. Bayangkan ada orang masuk masjid lalu pipis di dalam masjid. Kira-kira kalau hari ini nasibnya seperti apa, Bu? Subhanallah. Luar biasa. Diamuk masa, Bu. Dan ketika melihat hal tersebut, para sahabat ingin mencegah dan memberhentikan dia. Lalu ditahan oleh Nabi. Da'uhu wa la tuzrimu. Tinggalkan dia, jangan kalian stop dia saat dia buang air kecil. Lalu Nabi ketika Badui tersebut buang air kecil atau selesai buang air kecil, Nabi datangi dan Nabi bersabda kepada dia, menasehati dia. Di antara riwayat yang menjelaskan, Nabi mengatakan, innama bunyakil masajidu lidzikrillah wa liqiraatil Qur'an wa lis-shalah. Sesungguhnya masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Qur'an dan untuk apa? Salat. Jadi dengan penuh lemah lembut. Padahal kemungkarannya ini stadium berapa, Bu? Pipis di masjid ini ringan apa berat, Bu? Berat. Namun karena yang dihadapi Badui, orang yang tidak tahu, orang bodoh, orang yang jauh dari peradaban, maka Nabi menggunakan gaya penyampaian yang lemah lembut, gaya penyampaian yang tenang dan tidak berapi-api. Inilah hikmah. Namun di suatu saat ketika Mu'adz bin Jabal itu membaca Al-Quran yang sangat panjang ketika sholat Isya. Jadi Mu'adz bin Jabal, kita tahu bersama siapa Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Nabi yang paling paham halal dan haram. Jadi paling tahu halal dan haram. Mu'adz bin Jabal suatu ketika pernah sholat Isya dan membaca surat yang sangat amat panjang. Bahkan kalau tidak salah di satu riwayat yang dibaca surat Al-Baqarah. Subhanallah, sholat Isya baca surat itu kapan selesainya? Akhirnya salah satu sahabat itu keluar dari sholat, membatalkan diri, lalu sholat sendiri dan pulang ke rumahnya. Kira-kira kalau ada kejadian itu heboh tidak, Bu? Ada seorang jamaah ketika sholat keluar dari saf, membatalkan diri, lalu sholat di masjid itu sendiri, lalu pulang untuk istirahat. Heboh. Dan begitu juga terjadi pada saat itu, heboh. Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, dia itu orang munafik. Dia itu orang munafik. Kenapa? Karena membatalkan sholat berjamaahnya, lalu sholat sendirian dan pulang ke rumah. Dan orang ini tidak terima. Sahabat ini tidak terima. Dia lapor kepada Nabi dan ia katakan, saya akan buktikan kepada Mu'adz bin Jabal, saya bukan orang munafik. Dia lapor kepada Nabi SAW.
lalu Nabi memanggil Mu'adz bin Jabal. Kira-kira yang dimarahi siapa, Bu? Kalau sekarang yang menghadap imamnya dan makmumnya, kira-kira yang dimarahi siapa? Kemudian kalau orang zaman sekarang, makmumnya dimarahi. Antum tuh masa keluar dari sholat isya kerja bisa 8 jam, masa baca surat Al-Baqarah aja pegel? Kan begitu. Namun Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi justru menegur Mu'adz bin Jabal, dan teguran Nabi itu teguran yang cukup keras. Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah sekarang engkau sudah menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Tegas. Kenapa? Karena Mu'adz adalah orang alim, dan kalau ditegaskan oleh Nabi, Mu'adz tidak akan mundur. Jadi inilah salah satu bentuk dakwah Nabi SAW. Dan sahabat tersebut meninggal di perang Uhud, dan tidak ada satupun syuhada Uhud yang orang munafik. Jadi sekali lagi, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, ada kalanya kita tegas, ada kalanya kita tenang dan lain sebagainya. Setiap kasus harus disikapi sesuai dengan kondisi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, apakah betul mertua, orang tua dari suami atau istri kita masih tetap menjadi mahram kita walaupun suami istri tersebut sudah bercerai? Lalu bagaimana dengan anak dari suami atau istri kita yang didapat dari pernikahannya yang lalu? Kalau pasangan itu masih terikat dengan pernikahan, tapi bagaimana kalau ternyata suami istri tersebut bercerai? Ya, terima kasih dan jazakallahu kepada ibu yang bertanya. Kasus yang ditanyakan terdapat dalam saya jawab dulu ya. Kedua-duanya itu tetap menjadi mahram kita walaupun sudah bercerai. Jadi sekali lagi tetap menjadi mahram kita. Oleh karena itu ada istilah. Namun Allah, istilah ini tidak ada dalam dunia para ulama, namun istilah saja. Dalam Islam itu tidak ada mantan mertua. Mantan suami ada, tapi mantan mertua tidak ada. Maksudnya apa? Mertua tetap menjadi mahram kita selama-lamanya. Walaupun kita bercerai dengan suami kita, atau misalnya suami kita meninggal dunia lalu kita menikah dengan orang lain, orang tua mantan suami tersebut tetap mahram kita. Tetap mahram kita. Assalamualaikum Ustadz, anak laki-laki bisa jadi mahram kita pada umur berapa? Terima kasih, jazakallahu khair. Kalau ditanya tentang apakah dia mahram kita, jawabannya ya, dari awal itu mahram kita. Namun kalau berfungsi sebagai mahram untuk kita safar, untuk lain sebagainya, ulama mengatakan sampai orang lain itu segan untuk menyentuh kita, mengganggu kita, atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Sampai orang lain itu segan. Kalau anak kita usia 2 bulan, kira-kira orang segan nggak mencolek kita? Ya enggak. Pak Ustadz, saya ini safar bawa mahram loh. Siapa, Bu? Anak saya usianya berapa? 2 bulan. Ya ini bukan mahram. Jadi sampai orang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ana insya Allah bulan ini mau berangkat umrah. Bagaimanakah ana satu kamar dengan mahram, 3 perempuan keponakan, 1 mahram laki-laki, adik kandung mama ana. Om ya, paman ya. Syukran Pak Ustadz. Hukumnya boleh selama aurat kita terjaga. Artinya kita di hadapan paman kita boleh membuka jilbab dan sebagainya, tapi sekali lagi aurat yang sensitif itu benar-benar kita jaga, khususnya ketika kita tidur. Dan artinya benar-benar tidak seranjang, om di sana dan kita di sini dan sebagainya. Allah taala misalnya. Ya sama saja seperti satu ruangan dengan mereka, lalu kita ketiduran, hukumnya sama apa tidak? Sama. Kita lagi ngobrol acara keluarga, satu ruangan dengan mereka, lalu kita ketiduran sampai pagi, boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah. Sama sekali lagi kita bisa menjaga aurat-aurat kita yang agar tidak tersingkap di hadapan dia. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya belum haji sama suami saya, tapi suami saya belum ada waktu untuk ke sana. Apakah sah haji saya kalau saya pergi sendiri tanpa mahram? Apakah haji dan umrah itu panggilan? Tanpa suami boleh enggak kita haji dengan bapak kandung? Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan. Iya, pertama nasihatilah suami kita bahwa haji adalah kewajiban. Haji adalah apa?
kewajiban. Dan wallahu ta'ala kewajiban haji sesuai dengan pendapat yang saya rajihkan, hukumnya harus disegerakan. Begitu kita mampu, kita harus berusaha secepat mungkin menyelesaikan atau menunaikan ibadah haji. Karena Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan salah satu kewajiban atau salah satu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah mengerjakan haji jika mampu. Dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, perintah untuk bersegera dalam mengerjakan kewajiban, dan bersegeralah menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dari sini perintah untuk mensegerakan, dan haji salah satu amal ibadah yang hukumnya wajib, maka wallahu ta'ala harus disegerakan apabila kita sudah punya kemampuan. Dan waktu itu hendaklah kita yang mengatur, jangan kita diatur waktu. Dan kehidupan dunia tidak ada akhir-akhirnya. Nabi yang mengatakan, lau kana li bani adam wadin min dhahabin lam taqa ilaihi thaniya. Apabila anak Adam memiliki emas sebanyak sebuah lembah, dia akan pensiun, Bu? Tidak, dia akan mulai pencarian lembah yang kedua atau lembah emas yang kedua. Dan kalau ia mendapatkan lembah emas yang kedua, dia akan beristirahat? Tidak, dia akan memulai pencarian lembah emas yang ketiga. Lalu Nabi mengatakan, wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi isi perut anak Adam kecuali tanah. Maksudnya apa? Anak Adam itu tidak akan berhenti mencari dunia sampai nyawa meregang. Maka kita yang harus mengatur waktu kita, bukan kita dijajah oleh waktu kita. Dan bersyukurlah kepada Allah. Ingatkan suami kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak meminta banyak-banyak. Allah hanya meminta 40 hari dari 360 hari. Masa kita tidak bisa berikan? Jadi Allah hanya menuntut kita pergi haji 40 hari dalam 360 hari yang Allah berikan kita dalam 1 tahun. Bahkan bukan 1 tahun ya. Ibadah haji berapa kali dalam seumur hidup? 1 kali. Jadi Allah hanya minta kita 40 hari dari 40 tahun kita hidup misalnya. Dari 60 tahun kita hidup, masa kita tidak bisa memberikan waktu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi enggak banyak-banyak, 40 hari saja. Itu pun kalau ONH biasa. Kalau ONH plus berapa hari, Bu? 2 minggu, 20 hari. Masa nggak bisa kasih 20 hari untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak bisa kasih 20 hari untuk mengikrarkan labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah memenuhi panggilanmu. Masa tidak bisa? 20 hari saja. Allah meminta kita 20 hari. Dari 40 tahun kita hidup, dari 50 tahun kita hidup, dari 60 tahun kita hidup, hanya 20 hari. Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Masa kita tidak bisa? Dan bagaimana pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan coba bandingkan, banyak orang itu ingin sekali mengerjakan ibadah haji tapi dia tidak mampu, sedangkan kita tidak punya waktu. Subhanallah. Coba lihat orang-orang kampung, mereka menabung itu 30 tahun ibu-ibu sekalian, 30 tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang menabung 40 tahun. Siapa di antara kita menabung 40 tahun untuk ibadah haji? 40 tahun nabung untuk ibadah haji. Makanya banyak di antara mereka baru bisa ibadah haji umur 50 tahun, umur 60 tahun. Kenapa? Karena uangnya baru kekumpul sekarang, setelah berpuluh-puluh tahun menabung. Subhanallah. Dan ingatlah ibu sekalian, Allah akan mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan nanti Allah akan bertanya kepada kita tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi kita doakan semua semoga suami ibu dapat hidayah sehingga bisa mau meluangkan waktunya, dan sampaikanlah hal ini kepada suami dan mengikhlaskanlah niat agar suami pun juga bisa beribadah haji. Apakah haji dan umrah itu panggilan? Ya, panggilan. Dan di antara dalilnya adalah ucapan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya apa, Bu? Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan yang ketiga, tanpa suami boleh tidak kita haji dengan bapak kandung? Boleh hukumnya. Hukumnya diperbolehkan jika mendapatkan izin dari suami. Namun sekali lagi yang paling afdol perginya sama siapa, Bu?
sama suami dan bapak yang paling afdal, kan begitu. Suaminya ikut, bapaknya juga ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah meminjamkan uang pada orang tanpa seizin suami, sedangkan saya ingin membantunya sekali, sedangkan suami melarang keras saya hutang piutang? Ibu sekarang ini pertanyaan terakhir. Jazakallah atas pertanyaannya. Kalau hukum memberikan hutangan masih sifatnya sunnah atau fardu kifayah, maka hendaklah kita dahulukan suami. Hendaklah kita dahulukan suami, karena mentaati perintah suami hukumnya wajib. Dan hutang piutang kalau tidak dengan kita, dia bisa ke orang lain, dia bisa ke muslim yang lain. Kecuali kalau darurat. Kecuali kalau darurat, dia memang benar-benar darurat. Dan kalau kita tidak pinjamkan, misalnya anaknya tidak bisa operasi dan secara medis akan meninggal dunia, maka pada saat itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Pada saat itu ad-daruratu bihul maqdurah. Kondisi darurat membolehkan hal yang haram, tidak ada masalah kita berikan. Dan yang kedua, ibu sekalian, seorang istri boleh mengeluarkan, mengalokasikan atau menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya tanpa izin suami. Asal hartanya ya, bukan harta suami. Jadi hartanya tanpa izin suami. Dan dalilnya adalah ketika Nabi SAW mengatakan kepada kaum muslimat, tasaddaqna, bersedekahlah. Jadi Nabi SAW mengumpulkan kaum muslimat, di antara riwayatnya adalah setelah mengerjakan sholat id, lalu Nabi SAW mengumpulkan dan memberikan nasihat, dan di antara nasihat beliau adalah bersedekahlah. Dan pada saat itu secara spontanitas mereka bersedekah dengan harta yang mereka bawa pada saat itu. Lalu dikumpulkan oleh Bilal. Dikumpulkan oleh siapa? Bilal. Dan pada saat itu mereka tidak meminta izin kepada suaminya. Mereka tidak pulang dulu, atau mereka tidak SMS suaminya atau BBM suaminya karena nggak ada handphone pada saat itu, atau menulis surat kepada suaminya. Secara spontanitas mereka langsung menginfakkan dari harta yang mereka bawa pada saat itu. Dan dari sini keluar hukum bahwa seorang wanita boleh menginfakkan hartanya pribadi tanpa izin suami, tanpa izin suami. Wallahu ta'ala bisawab. Makanya kalau tahu ada indikasi-indikasi tidak diizinkan, nggak usah minta izin, diam-diam saja infak. Selama infak ya, selama infak, sedekah dan seterusnya. Karena kalau suami sudah melarang, sekali lagi wajib kita taati, karena ini berpindah ke hukumnya wajib. Wallahu ta'ala bisawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Dan berikanlah pengertian kepada suami pentingnya berinfak dan bersedekah, pentingnya membantu orang lain. Dan ingat, pahala memberikan hutang setengah apa bu? Sedekah. Ingat, Nabi mengatakan dalam hadis yang saya bawa, pahala hutang, menghutangi orang setengah dari apa bu? Sedekah. Ini saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.